Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nur Faisal dengan NIM D400200002. Di sini saya akan menjelaskan sebuah rangkaian sebagai tugas besar dari mata kuliah praktikum dasar teknik digital tahun 2021. Di sini langsung saja saya masuk ke rangkaiannya. Nah, ini rangkaian telah saya buat, jadi tinggal di run saja. Nah, sebelum kita ke rangkaian, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu rangkaian ini bagaimana. Nah, pada dasarnya rangkaian ini menggunakan prinsip shift register, dan dia di sini menggunakan 14 segmen, di mana 14 segmen ini memiliki 14 output. Nah, untuk rangkaian yang ini sama dengan modul 6 kemarin, hanya segmennya saja yang berubah. Di sini menggunakan 14 segmen. Nah, sebelum saya coba rangkaian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana tabel percobaan dan bagaimana cara mendapatkan rangkaian ini atau rumus-rumusnya. Nah, di sini telah saya buat tabel kebenaran dari tugas besar DTD. Nah, di sini di display ini yang akan ditampilkan pada 14 segmen nanti ya. Jadi nanti display ini akan ditampilkan dari ini. Nah, dari ini. Nah, untuk mencari display P atau untuk menampilkan display P itu kita menggunakan desimal 0. Di mana desimal 0 itu binarnya 0000. Nah, nanti ketika kita ingin menampilkan P di sini, maka LED ini nanti akan binarnya akan 0000 atau dia dalam keadaan mati begitu. LED ini mati itu sama dengan 0 dan menyala itu sama dengan 1. Begitu cara membacanya. Nah, untuk mendapatkan output dari 14 segmen itu, kita harus mencari terlebih dahulu displaynya melalui 14 segmen ini. Nah, misalnya kita ingin mencari display P. Nah, display P itu kan bukan mencari sih, ingin menampilkan. Nah, display P itu untuk menampilkan kita harus melihat dahulu di 14 segmen ini. Huruf P itu bagaimana sih? Nah, huruf P itu kan yang perlu dinyalakan dari 14 segmen ini adalah yang E, F, A, B, 4, dan 8. Jadi, selain E, F, A, B, 4, dan 8 itu angkanya 0. Nah, yang menyala itu diberi angka 1. Nah, maka di sini output A itu 1. Ini A ini 1 karena ini yang diperlukan supaya membentuk huruf P. Nah, B juga 1. Ini B 1. Karena yang harus menyala adalah EF, AB, 4, dan 8. Jadi selain EF, AB, 4, 8 itu adalah 0. Nah, di sini AB 1, 1, E1, F1, kemudian 4, 1, dan 8, 1. Sisanya 0 karena itu tidak akan dinyalakan. Gitu. Kemudian display R. Nah, untuk menampilkan display R di sini kita menggunakan desimal 1, di mana desimal 1 itu memiliki binar 0001. Nah, R itu bagaimana? Nah, R itu jika kita ingin menampilkan R itu kita harus menyalakan bagian E, bagian F, bagian A, bagian B, kemudian bagian 8, 4, dan 5. Nah, selain itu semuanya 0 atau dalam keadaan mati. Nah, jadi selain yang saya sebutkan tadi nilainya 0. Nah, ini misalkan D-nya 0, C-nya 0, 1-nya 0, 2, 0, ini kan 1, 2. Dia tidak diperlukan untuk menampilkan display R. Maka di 0 kan, 3 juga 0, 6, 0, 7, 0. Begitu. Nah, untuk display A itu sama. Cara mencarinya sama. Yaitu kita cari dahulu A itu bagaimana untuk menampilkan di 14 segmen itu. Nah, itu kan huruf E, F, A, B, C itu harus kita hidupkan.
EF, A, B, C. Jadi AB kita hidupkan, C kita hidupkan, E kita hidupkan, F kita hidupkan. Bagian D itu tidak. Nah, kemudian untuk angkanya itu A itu ada garis tengahnya gini ya, secara vertikal. Itu secara horizontal 8 dan 4. Nah, jadi angka 8 dan 4 kita kasih angka 1 sebagai menyala gitu. Kemudian K. Sama K, kita cari dahulu huruf K itu bagaimana. Nah, huruf K itu kan kayak gini. EF, kemudian 8, kemudian kita lanjut ke 3, kemudian kita lanjut ke 5. Nah, begitu. Jadi EF, 8, 3, dan 5 itu diberi angka 1. E, F, 1. Kemudian 5, ini 5. Kemudian 8. 8 dan 3. 3, 1. Nah, begitu. Kemudian kita display T. Display T sama. Nah, tapi display T di sini kita tidak menggunakan F dan E. Kenapa? Karena kan huruf T itu kan seperti sebuah benda yang tegak lurus terhadap bidang kan. Nah, jadi kalau kita pakai F, E ini kan tidak bisa. Dia malah membentuk sudut siku-siku. Maka kita pakai garis vertikalnya itu di angka 2 dan 6. Nah, jadi yang perlu dihidupkan adalah angka 2, angka 6, dan huruf A. Selain itu 0. Nah, jadi yang perlu dihidupkan adalah A, 2, dan 6. Jadi A itu diberi 1, 2 diberi 1, dan 6 diberi 1. Sisanya 0 gitu. Kemudian I. Nah, kemudian I. Nah, sebenarnya I ini bebas ya. Bisa kita munculkan di FE atau di BC juga bisa. Karena formatnya minta kita menampilkan di tengah, maka yang perlu kita hidupkan adalah 2 dan 6. Sebenarnya kalau kita hidupkan di FE juga bisa. Tapi formatnya minta di tengah. Jadi kita ikuti saja. Berarti yang perlu dihidupkan adalah 2 dan 6. Sisanya adalah 0. Nah, begini. 2, 1, 6, 1. Sisanya 0. Atau mati. Gitu. Kemudian K. Nah, K tadi sama seperti yang awalnya saya lanjutkan saja. Yang U, kemudian yang U. Nah, yang U itu yang perlu kita nyalakan adalah bagian F, bagian E, bagian D, bagian C, dan bagian B. F, E, D, C, B. Atau kita urutkan B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. Nah, itu kan nyala semua. Bagian A mati karena U itu kan kayak gini, A nya nggak ada, A nya atau mati gitu. Nah, angka-angkanya juga mati, semuanya mati karena tidak diperlukan. Nah, kemudian M. Nah, untuk M itu yang perlu dinyalakan adalah EF, BC, kemudian 1 dan 3. Berarti BC, EF, 1, dan 3. BC, EF, 1, 3. Nah, sisanya 0. Atau tidak perlu dinyalakan. Dan seterusnya ya. Misalkan D juga begitu, T juga begitu. Nah, untuk D, itu yang perlu dinyalakan itu kan kita ambil dari tengah ya. A, B, C, D, kemudian 2 dan 6. A, B, C, D, kemudian 2, kemudian 6. Sisanya 0. 1, 3, 4, 5, 7, 8. FE itu tidak diperlukan. Maka kita beri biner 0 atau mati. Kemudian T sama ya dari yang atas tadi. D juga sama. Nah, 2 juga sama sih sebenarnya. Kita cari dulu bagaimana bentuknya. 2 itu kan kita mulai di atas ya. A, B, kemudian nanti dia ke sini ke 4, 8, ke 4, terus ke 8, ke E, ke D. Berarti A, B, E, D. Kita cari hurufnya dulu. A, B, E, D. Berarti A, B 1, 1, E, D juga 1, 1 atau menyala. Oke, kita lanjutkan.
Kemudian untuk mencari 0 itu kan begini, 0 itu kan A, B, C, D, E, F. Nah, jadi A, B, C, D, E, F itu yang perlu kita hidupkan. Angka di dalam ini mati semua, berarti yang perlu dihidupkan adalah hurufnya saja. Jadi A, B, C, D, E, F itu menyala semua. Nah, kemudian 2 juga sama kayak di atas tadi. Kemudian 1. Nah, 1 di sini saya menggunakan bagian BC supaya membedakan bagian I tadi. Sebenarnya makanya saya bilang tadi I itu bisa di bagian BC, bisa di bagian FE. Cuman karena di sini kita ada angka 1 juga, maka kita bedakan BC-nya sebelah kanan, I-nya sebelah tengah gitu. Jadi yang perlu dihidupkan 1 itu adalah BC saja. BC, sisanya 0 begitu. Nah, untuk tabel kebenarannya begitu. Nah, untuk Karnaug mapnya atau key mapnya itu kita mencari rumus. Nah, dari rumusnya itu begini. Untuk A, ini untuk A, cara mencarinya itu secara vertikal ya, jangan horizontal ya, secara vertikal. Nah, ini kan 1110. A ini menampilkan angka yang pertama dari atas ke bawah urut 1110. Nah, 110 itu kita masukkan di sini. 1110, ingat di sini angkanya loncat ya. Di sini kan angkanya 0 pertama. Di sini 1, 2, 3 atau pokoknya di sini nanti loncatnya langsung ke bawah gitu. 1110 begitu. Kemudian lanjut 1110, kemudian 1000. 10. Nah, sebenarnya ini hitungnya dari bawah dulu, 00. Berhubung dia sama-sama 0, jadi ya pembacanya ya sama saja. Kemudian ini 0011. Bentar. Oh, ini 0111. Nah, untuk setelah yang barisan ketiga itu kita langsung loncat ke paling kanan. 0111 sama, nanti dia 01 langsung pindah ke bawah 11, berhubung dia sama maka tidak apa-apa 0111 gitu. Kemudian 4 terakhir itu adalah 1110. Nah, 11 di sini di sini ya, 11 loncat bawah 10. Nah, begitu. Sama bagian B juga sama, bagian B tapi bagian yang ini secara vertikal juga, jangan horizontal. Sama cara membacanya, 1110 kita masukin 11 ke bawah 10. Nah, kemudian bagian sininya itu 10 00 01 00 dari bawah 01. Nah, setelah ini, setelah sampai sini dia langsung ke kanan, paling kanan, pojok kanan. Oh, 1110 00 00 itu 110 0001 1101 1101 sama ya, dia langsung 11 langsung ke bawah 01 begitu. Dan 4 terakhir adalah 1111. Nah, 1111, nah begitu. Dan sama, yang C sama, yang D sama, yang E sama, F sama, 1 2 3 4 5 6 7 8 juga sama. Cara memasukkan ke dalam tabel key map ini secara vertikal, jangan horizontal gitu. Sama saja ya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung cara melingkarinya. Nah, untuk melingkarinya itu setiap yang ada angka 1 itu harus dilingkari. Nah, di sini saya memakai kotak ya, bukan lingkaran ya, sama saja sih sebenarnya. Nah, untuk yang bagian 1 ini dia itu harus 2. Satunya harus 2, kita lingkarin gini atau kita kotakin. Nah, gini. Nggak boleh 1 dan 0, atau dia tiba-tiba di sini kan di bagian 0010 tiba-tiba dia ngotakinya sama di sini, nggak boleh. Dia harus secara vertikal atau secara horizontal gitu.
Nah, untuk yang kotak pertama atau lingkaran yang pertama ini, dia itu kan masuk ke dalam A bar atau A not lah, A not, kemudian dia juga masuk ke B not, kemudian dia juga masuk ke C not atau A bar, B bar, C bar. Nah, makanya yang rumus yang pertama ini A bar, B bar, C bar. Kemudian rumus yang kedua yang warna biru ini, itu dia masuk ke B. Nah, dia kan masuk ke B, dia tidak masuk ke A lagi. Kenapa? Karena dia kan gini, A itu kan batasnya sampai di sini, batasnya sampai di sini, tengah-tengah ini. Sedangkan kotaknya itu kan malah melewati begini. Nah, jadi dia cuma masukin ke B. A-nya tidak, karena di sini A bar, di sini A, jadi tidak bisa, harus kembar B B. Nah, kemudian di bagian sininya, bagian kirinya itu kan C bar juga masuk, karena C bar itu memuat dua kolom ya. Ya. Kemudian D bar juga masuk. Jadi rumusnya B C bar D bar. Kemudian yang merah sama, yang merah kan ini kotak ini A B, dia masuk A dan B, kemudian dia masuk ke C bar, gitu, dan seterusnya lah, seterusnya. Nah, untuk yang begini, yang putus begini, itu dia bisa cara mencarinya bisa gini, dari pojok kiri ke pojok kanan, atau dari pojok kiri ke pojok atas, atau pojok kanan bawah ke pojok atas kanan ya. Dia tidak bisa secara secara diagonal gini, saya kurang tahu bisa atau enggak, tapi saya coba. Itu rumusnya ada yang bermasalah gitu. Jadi secara amannya ya secara vertikal atau horizontal aja, jangan diagonal. Yang bagian B juga sama ya. Ini bagian C yang ada yang beda, bagian C. Sini saya mempersingkat waktu, bagian-bagian yang sama tidak saya jelaskan lagi karena sudah saya jelaskan di keymap yang A, dan keymap B juga sama sebenarnya. Tinggal cara membaca cara mencarinya aja. Nah, untuk bagian C, nah ini yang satu ini. Nah, satu ini kan nggak ada temannya nih. Di sebelah kanannya nih 0, di atasnya 0. Terus di seberangnya sana yang di atas pojok kiri itu 0, dan di pojok kanan bawah juga 0. Nah, dia tidak ada temannya. Nah, bagaimana? Nah, setelah saya coba-coba, kalau dibiarkan nggak dimasukin rumus itu rangkaiannya salah. Nah, caranya adalah dia dikotakin sendiri saja. Jadi dia dapat 4 dia. Dapat 4 output dia. Dapat A bar, B bar, C sama D bar. Begitu. Kalau ada angka yang satu begini ya tidak ada temannya, dia kotakin aja sendirian. Nanti bakal dapat 4 output dia. Gitu. Kan di sini kan A bar juga masuk, B bar juga masuk, C masuk, D bar juga masuk. Begitu. Dan yang D sama kayak A, kayak B, yang E juga sama. Yang E coba saya jelaskan lagi supaya lebih enak. Untuk yang hijau ini itu kan ada 4 nih. Jadi cara mengotakinya itu gimana ya? Dia harus 2 pangkat n. Misalkan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 gitu. Ini kan berhubung dia ada 4 ini kan 2 pangkat 2. Kan syarat mengotaki atau melingkar itu kan 2 pangkat n. Misalkan 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 kan 2. Jadi boleh ngotakin 1 jumlahnya 1 ini loh. Ada 2 kotak nih boleh. Dan 4 juga boleh gitu loh. Supaya lebih ringkas aja, nggak banyak rumus gitu. Jadi untuk yang 4 ini dia masuk A bar, kemudian B bar. Bagian kiri sini dia tidak masuk semua karena udah berbeda. Begitu. Dan sama yang merah juga sama. Yang merah ini kan cuma 2 pangkat 1 dia. Karena cuma 2 aja yang dikotakin. Jadi A bar, B, kemudian C. Sini kan dia masuk A bar, dia masuk B, kemudian dia masuk C gitu. Nah, untuk yang bagian F ini sama ya, sama dengan yang C tadi. Dia ada angka 1 yang tidak ada temannya. Atasnya 0, kirinya 0, kanannya 0, bawahnya 0. Kemudian juga kalau bisa berangan juga nggak bisa ya. Setelah sudah ada 0, kecuali dia di pojok. Nah, ini dia dikotakin sendiri ya. Nah, kenapa bisa dikotakin sendiri? Kan ini rumus syarat melingkari atau mengotak itu kan 2 pangkat n.
Nah kalau cuman satu doang yang di lingkari, itu kan bisa 2 pangkat 0 kan itu 1. Jadi bisa-bisa saja sih sebenarnya. Kan 2 pangkat 1 2, kalau 2 pangkat 0 itu kan 1. Jadi cuman kalau dikotakin cuman 1 doang bisa saja. Nah kalau udah dikotakin gini ya pasti dia dapat 4 output ya. Dapat A, kemudian dapat B, kemudian dapat C bar, kemudian dapat D. A, B, C bar, D. Itu misalnya. Dan selebihnya sama ya. Nah ini juga, ini dia cuma ada angka 1 doang di sini, sisanya 0 semua. Jadi dia dapat A, B bar, C bar, D bar. Nomor 3 juga sama, dia angka 1 kepisah semua, jadi ada 3 rumus dan itu semua satu kotak. Dan yang terakhir ya, ini yang bagian nomor 7 ini yang agak berbeda dikit. Nah kok 7 ini rumusnya ground? Nah karena pada bagian kotak ini dia 0 semua kan, yang harus di kotaki atau dilingkar itu angka 1. Nah sedangkan kalau 0 semua bagaimana? Ya digroundkan saja. Jadi nanti di 14 segmen dikasih ground saja, nggak usah dikasih rumus, nggak usah dikasih rangkaian gitu, langsung ground saja gitu. Nah udah, kemudian saya akan masuk kepada rangkaiannya. Nah untuk rangkaiannya ya, di sini saya menggunakan jumper ya, supaya supaya ringkas saja sih, supaya tidak banyak rangkaian-rangkaiannya. Tapi juga di bawah sini juga saya tetap menggunakan rangkaian sih ya, karena misalkan kita menggunakan jumper ya, misalkan kita jumper kan sesuai nama nanti kan menyambungkannya. Misalkan kita jumper semua nih. Nah jadi misalkan kita jumper semua, jadi setiap kaki ini saya kasih nama. Misalkan sini A not, B not, C not, A not, C not, B not, atau B, C, D, atau A, B not, C. Terlalu lama sih menurut saya. Jadi saya bikin rangkaian begini. Garis pertama ini A, garis pertama ini A not atau A bar, garis kedua B not atau B bar, garis ketiga C not atau C bar, garis keempat ini D not atau D bar. Nah jadi tinggal masukkan saja. Misalkan yang ini A, jadi sambungan A ke B. Nah kemudian ujung-ujungnya saya jumperkan juga biar agak ringkas gitu. Sebenarnya saya bikin rangkaian ini ya supaya menghindari kebanyakan ngetik aja sih. Nah terus yang rangkaian ke ini yang ada 4 di bawah ini itu untuk A, B, C, D. A, B, C, D tanpa not atau tanpa bar gitu. Nah A, B, C, D. Nah untuk merangkainya ya sama ya dengan modul 6, hanya saja nah di sini bagian segmennya yang berbeda. Nah untuk bagian segmen output yang atas kiri ya, ini itu untuk output A. Terus yang kedua output B, urutan A, B, C, kemudian ini D ya. Ini mana D nya? Oh ini A, B, pokoknya urut ya. Ini saya gabung gini karena nggak bisa ya. Pokoknya sini A, B, C, D, E, F, pokoknya urut aja. Sini saya gabung karena di sini nggak bisa lurus gini loh, nggak bisa tidak lurus. Misalkan di sini nah ini nggak bisa tidak lurus. Nah ini berarti C nya, ini C, kemudian ini D, ini E, ini F. Nah kemudian yang untuk di bawahnya ini urut juga. Di bawah kiri itu dari output 1 sampai ke output 8. Sini output 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 urut ya. Nah bagaimana dengan yang ground tadi? Nah yang ini tadi ya, seperti saya bilang tadi, langsung dikasih ground saja yang ketujuh, output ketujuh. Nah ini kan output ketujuh nih kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kasih ground saja karena ground memang. Kemudian di sini kita kasih power, di sini kita kasih ground juga. Nah untuk memulai rangkaiannya kita run dulu aja. Nah di sini kita bentar. Nah di sini kan memunculkan display P. Nah kok bisa display P? Karena gini, balik lagi ke tabel kebenaran.
Nah, untuk display P itu kan, untuk memunculkan display P kita memerlukan desimal 0. Nah, desimal 0 itu binirnya 0000. Nah, itu kalau dalam LED itulah mati. Nah, ini kan LED-nya dalam keadaan mati nih. Kan LED-nya nih kalau hidup warnanya biru. Ini kan nggak ada warna biru nih, berarti mati. 0000 berarti memunculkan huruf P. Nah, huruf P. Nah, bagaimana kalau kita ingin memunculkan display R? Ya udah, display R kan desimalnya 1, kita pakai binarnya 0001, tinggal kita setting saja. Jadi ini hidup, ini penginputnya ya, ini clocknya. Kemudian kita clock sekali, dia masuk. Kemudian kita inputnya kita off-kan, kemudian kita geser 3 kali ya, 1, 2, 3. Nah, dia akan muncul display R. Nah, seperti yang ini, display R. Kemudian setelah kita display A. Display A kan desimal 2 kita pakai. Nah, desimal 2 itu binarnya 0011, 0010, maaf, 0010. Nah, berarti ini kita hidupkan sekali, kita off kan, kita clock 2 kali. Nah, ini kan 0010 itu A 0010 dan seterusnya ya. Sekarang kita langsung loncat saja ke M, Kalau kita ingin memunculkan display M, itu kan kita menggunakan desimal 8. Nah, binar dari 8 itu kan 1000. Nah, kita ini kita buang dulu ya. Kita ke defaultnya kan 0000. Nah, kemudian kita masuki input, kita clock sekali. Nah, ini kan 1000 atau menyala, mati. Ini kan 1000 sama. Itu memunculkan display M. Kemudian display D kita coba. Display D itu kan pakai desimal 9. Desimal 9 itu binarnya 1001. Berarti ini kita inputnya kita matikan, kita clock. Kemudian kita clock. Kemudian kita inputnya kita masukkan sekali. Terus kita clock lagi. 1001. Nah, benar. D. Display D ya. Display D. 1001 display D, ini D. Misalkan kita ingin menampilkan apa ya, D sudah, T ya, coba kita T itu kan desimal 10. Desimal 10 itu binarnya 1010, berarti gimana ya, kita default dulu ya, 1010, berarti kita gini. Nah, ini kan 1010. Ini grup T 1010. Kemudian langsung ke angka ya, angka 2 kita coba. Angka 2 itu desimal 12, inputnya binarnya 1100. Kemudian kita default dulu aja supaya gampang. 1100, kita inputnya kita masukkan, kita clock sekali, clock 2 kali. Nah, udah 1100. Ini huruf angka 2. Kemudian angka 1 yang terakhir ya, kita coba 1111. Nah, ini tinggal kita inputnya kita masukin terus saja, kita hidupin terus saja, tinggal clocknya aja. Nah, satunya di sebelah kanan ya, beda ya dengan I tadi sebelah I tadi di tengah ya, sudah diatur juga tadi ya di tabel percobaan tadi, tabel kebenaran. 1111 I 1111. Nah, begitu. Nah, mungkin begitu aja ya cara menampilkan displaynya. Itu sesuai input binar dan desimalnya kita atur tadi. Dan untuk bagian output juga jangan sampai salah. Kalau ada yang salah bagian output, maka displaynya bakalan error. Atau bahkan misalkan outputnya udah benar nih, tabelnya udah benar, tapi dalam merangkainya kita ada yang salah dalam merangkainya, atau kita salah hubungkan lah, itu juga bakalan berpengaruh. Nah, mungkin begitu saja video yang saya buat ini, semoga bermanfaat dan bisa dimengerti ya, semoga bisa mudah dimengerti.
Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau ada kesalahan dalam pengoperasian atau apapun lah kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.